Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara sekalian yang seiman, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, para sahabat yang mulia, kita selalu bersyukur pada Allah dengan sebenar-benar syukur. Sampai detik kali ini Allah memberikan kenikmatan dan kenikmatan yang luar biasa. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, uswatuna khatamul anbiya, ya, junjungan manusia yang paling mulia yang harus kita ikuti, kita pelajari kisah dan amalkan, kita perjuangkan siar-siarnya, ajarannya sampai akhir zaman. Saudaraku sekalian, para sahabat yang mulia, pada kesempatan kali ini saya akan bicara tentang sesuatu yang tidak biasa, ya. Jadi kalau biasanya saya memberikan tentang kisah atau nasihat, atau misalnya tentang tasawuf ataupun hadis ataupun tafsir, pada kesempatan kali ini agak sedikit berbeda. Ini malam hari yang saya kasih judul ini khusus, nanti episodenya berlanjut ya, mungkin 1, 2, 3 insya Allah sampai banyaklah insya Allah, dengan izin Allah, dengan qadarullah insya Allah. Dan ini saya sengaja menamakan tema ini adalah ngopi. Jadi ini kopi pahit yang kesukaan saya. Biasanya saya minum habis sarapan, ya. Tapi ini karena programnya ngopi, jadi ini ngopi ngomong politik, ya. Jadi nanti kita bicara politik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita santai tapi serius karena memang ini bicara politik, ya. Jadi bicara politik ini agak berat, tetapi dengan program ini saya ingin mentransfer ulang dengan bahasa yang mungkin agak lembut. Saya niatkan karena Allah, dan saya niatkan untuk siar ilahi kalimatillah. Jadi saya berharap video ini bermanfaat bagi umat, ya, khususnya umat Islam dan umumnya umat manusia. Karena sungguhnya umat manusia juga korban daripada perang opini, ya. Jadi sekarang ini perang opini. Jadi yang dimana yang perang itu sebenarnya setan sama setan, korbannya umat Islam, ya. Jadi apa sih sebenarnya yang mereka rebutkan, nanti kita bicarakan. Jadi ini politik dari perspektif Islam dengan gaya bahasa hati, ya, bukan bahasa mata kepala tetapi mata hati, ya, yang paling dalam, dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Memang ini saya niatkan atau saya mengambil dari inspirasi kisah semut, ya. Saya terinspirasi dengan kisah semut, bahwa kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan suatu saat Nabi Ibrahim itu dibakar oleh Raja Namrud karena mengoreksi penguasa, ya. Jadi kalau Anda pengen mengikuti para ahli kebenaran, ya, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kemudian Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Rasulullah Muhammad SAW, dan seluruh nabi yang ada itu, mereka adalah menyampaikan kebenaran dan mengoreksi, menasihati, mengarahkan penguasa. Jadi kalau Anda tidak melakukan yang seperti ini, Anda diragukan menjadi pengikutnya Rasulullah. Jadi kalau Anda hanya ibadah saja, wah, nanti Anda akan menyesal di yaumul qiyamah. Karena ibadah itu nggak cukup. Dakwah yang lebih luar biasa, ya. Jadi nanti banyak kisah orang yang ketika mencukupkan dirinya dengan zikir, dengan ibadah, tapi ketika dia masuk surga dicegat karena dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia tidak mengajak temannya untuk berbuat kebaikan, dia tidak mengajak keluarganya, tidak mengajak masyarakat, dia berpikir bahwa kebaikan untuk dirinya sendiri. Nah, ini sebuah kesalahan. Saudara sekalian, para sahabat yang mulia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, bahwa kesempatan kali ini yang luar biasa ini saya akan mengambil tema perang asimetris. Jadi perang asimetris mungkin kedengarannya agak aneh, ya, agak asing, ya. Jadi ini adalah perang yang dahsyat, yang luar biasa, yang saya berharap masyarakat awam harus tahu. Makanya saya gunakan bahasa yang paling sederhana supaya masyarakat awam tahu, dan ini pengantarnya. Jadi secara definisi banyak, ya, definisi, cuman saya singkat aja, nggak perlu definisi panjang kayak kuliah lah, ya. Jadi sebenarnya perang asimetris ini adalah perang pemikiran, ya, perang pemikiran yang dilakukan oleh negara-negara besar dalam rangka mencaplok, ya,
negara-negara kecil dan itu menjadi lahan caplokannya ya. Jadi ini kalau bahasa dulu itu namanya kolonialisme atau imperialisme, atau bahasa kasarannya itu rebutan lahan parkir. Jadi kalau saya bahasa apa namanya, bahasa premannya itu kalau kita parkir ya, lahan parkir, maka ada si A dan si B itu rebutan lahan parkir. Kalau bahasa sekarang itu ada Barat dan Cina ya. Ya ini terus dari dulu ya. Kalau saya kembali ke masa lalu di zaman sebelum Islam itu ada namanya kerajaan Romawi ya. Kerajaan Romawi itu kerajaan yang membentang ya dari Roma Italia ya sampai ke barat ke timur ya. Itu Eropa, seluruh Eropa ya, sampai ke Spanyol dan seterusnya ya. Coba bayangkan Italia kan tengah-tengah ya, agak ke selatan ya. Jadi Italia itu termasuk Eropa Selatan. Nah itu kekuasaan Romawi itu membentang sampai ke barat, ke Spanyol ya. Spanyol, Portugis itu paling barat. Kemudian ke timurnya itu sampai ke daerah Kosovo. Nah timurnya lagi itu ada namanya Konstantinopel ya, sekarang Turki itu ya, Turki yang Eropa ya. Itu bagian Romawi paling timur dan itu dipecah jadi dua. Jadi Romawi itu ada dua ya, barat dan timur ya. Barat di Italia Roma dan timur itu di Konstantinopel, itu sebelum Islam. Dan kekuasaannya itu Konstantinopel itu sampai ke Timur Tengah yang kita kenal dengan Palestina ya. Terus nah daerah Afrika, daerah Arab itu Irak dan Iran itu kekuasaan ya. Kalau Iran ada lagi Irak ya. Irak ke selatan, ke Palestina, ke Mesir dan seterusnya itu Romawi. Nah, lawannya Romawi itu adalah Persia ya. Jadi Persia itu kalau sekarang itu ya, itu di daerah Iran ya, daerah Teheran. Nah, kekuasaannya meliputi Irak bagian Qadisiyah. Jadi Qadisiyah itu kira-kira sekitar Qatar ya, Bahrain yang sekarang digunakan untuk sirkuit ya. Sirkuit Bahrain itu kekuasaan paling ujung Persia ya, yang di zaman Umar Ibn Khattab itu dikalahkan ya. Sampai ke India, sampai terus ke timur, ke Afghanistan dan seterusnya itu Persia ya. Jadi dulu begitu. Nah, singkat kata, karena saya nggak mau cerita sejarah, saya mau cerita tentang perang asimetris ya. Jadi sebenarnya perang asimetris itu perang non militer ya, anti kekerasan. Meski namanya juga mereka orang kafir ya, orang yang tidak punya agama ya. Agama itu hanya dijadikan kedok saja, maka mereka ya kadang menggunakan kekerasan ya, kan terserah mereka. Perang asimetris. Nah singkat cerita, apa sih yang mereka inginkan? Jadi yang mereka inginkan itu, kalau kita berpijak barat ya, sebelum Cina ya, saya kira-kira tahun 90 sampai ke 70, 60, 50 sampai perang dunia pertama dan kedua, maka kekuasaan itu dibagi menjadi dua. Jadi blok barat itu yang dikomandoi kaptennya adalah Amerika, kemudian disusul Inggris ya, kemudian negara-negara barat. Nah lawannya itu adalah Uni Soviet ya, Uni Soviet. Uni Soviet itu meliputi Rusia dan negara-negara komunis lainnya, yang kalau paling barat itu sekitar ada Yugoslavia ya, ada Chechnya, ada Kosovo dan seterusnya, itu adalah Uni Soviet yang daratannya luas sampai ke dekat Alaska sana, pokoknya luas lah ya. Singkat cerita, kemudian kenapa kok umat Islam nggak pernah dilibatkan? Ya karena pada saat itu umat Islam itu sudah dihancurkan ya, tapi jasadnya masih ada. Jadi kalau bahasa Al-Qur'annya itu la yamutu wa la yahya. Jadi umat Islam itu mempunyai negara yang super raksasa, yang itu sudah ada di zaman Rasulullah di Madinah sampai 1924 ya, itu perang dunia kedua terakhir. Jadi pada saat itu detik-detik abad 19 itu detik-detik umat Islam sudah hancur ya, sudah terkotak-kotak negara kecil-kecil ya. Kayak negara di Timur Tengah udah berapa negara, sampai 50 lebih negara ya. Jadi itu makanya nanti kita seru bicara ini. Ya ini memang masih pengantar ya, karena juga nanti episodenya itu banyak ya. Maka orang barat atau musuh-musuh Islam itu
yang tadi saya cerita, jadi Uni Soviet itu juga musuh Islam sebenarnya. Mereka menganut faham komunisme, sosialisme komunisme, meski sekarang nanti berubah menjadi kapitalisme komunisme. Sedangkan Barat itu adalah kapitalisme. Nah, saudaraku sekalian, yang menarik di sini adalah kita membicarakan politik nasional berskala internasional ya. Jadi sebelumnya kalau saya keliling itu saya bertanya ke masyarakat awam ya. Masyarakat awam itu masyarakat yang mungkin karyawan rendahan ya, baik di pegawai negeri maupun swasta ya. Yaitu rata-rata mereka berkomentar, saya nggak mau bicara politik, berat. Mereka itu rata-rata memikirkan ekonomi dan memikirkan diri sendiri ya. Yang nggak salah, itu memang berat ya. Apalagi di zaman pandemi ini berat sekali ya. Tapi saudaraku sekalian, Islam itu agama yang paling mulia. Jadi kita tidak boleh memikirkan diri kita sendiri ya. Kalau kita bicara kesulitan ya sama lah, kita juga kesulitan. Tapi kan untuk menghilangkan kesulitan kita berdakwah sehingga Allah kasih keberkahan hidup yang luar biasa ya. Jadi yang tadinya stres nggak jadi stres. Karena apa? Karena berkah. Yang tadinya kita butuh ini nggak punya, terus tiba-tiba datang, itulah. Jadi makanya Allah sampaikan wa may yattaqillaha makhrajan ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, makhrajan itu pakai tanwin ya. Jadi Allah kasih jalan keluar. Nah, tanwin di sini itu karena dia itu tanwin itu isim ya, kalau bahasa Arabnya isim ya. Isim itu ada yang menjelaskan bahwa tidak terkenal oleh waktu. Ya. Kalau ada fi'il madhi, kata kerja lampau, ada kata kerja akan datang. Nah, isim itu selamanya. Makanya kalau orang bertakwa kepada Allah, yakin pada Allah, itu makhrajan. Sayang saya nggak bicara tafsir, nggak bicara hadis, saya bicara politik ya. Jadi saya menghimbau kepada saudaraku, baik Anda yang karyawan rendahan ya, saya punya pengajian tuh karyawan kerupuk sejumlah 17 orang. Ya saya ajak berpikir politik Al-Qur'an ya. Ya nanti ada politik. Nah, karena banyak orang nggak ngerti. Kok ada. Ya. Tapi itu perlu kesabaran yang tingkat tinggi karena mereka tidak paham ya. Selama ini politik yang ada memang politik kotor, politik demokrasi yang dari barat yang kotor itu menghalalkan segala cara sehingga mereka pikirannya itu kotor. Misalnya pakai mahar, pakai duit. Ya kalau zaman sekarang nggak pakai duit nggak mungkin lah, itulah. Jadi kondisi akhir zaman ini itu ya memang cukup berat untuk menyampaikan politik Islam, politik yang benar ya. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi saya terinspirasi dengan semut tadi, saya belum ingat ya. Semut di zaman Ibrahim tadi itu kan berusaha untuk bawa air ya, untuk memadamkan cahaya kobaran api di tubuh Ibrahim. Kemudian cicak yang di dinding itu meniup-niupkan api ya. Meskipun usahanya cicak dan semut itu secara efektivitas nggak ngaruh ya. Dan itu ketika ditanya oleh burung, wahai semut, bagaimana mungkin engkau bisa memadamkan kobaran api Ibrahim yang begitu besar? Maka jawaban semut ini yang membuat saya itu sampai berpikir, Masya Allah, dahsyat. Dan ini camkan baik-baik saudaraku. Semut mengatakan, memang apa yang saya lakukan ini tidak akan bisa memadamkan kobaran api Ibrahim yang begitu besar ya, yang melahap tubuh Ibrahim alaihissalam yang dibakar oleh rasa Namrud. Akan tetapi Allah lah yang tahu bahwa saya di pihak yang mana. Nah itu camkan baik-baik. Mungkin saudaraku sekalian, kalian mungkin penjual kerupuk, penjual gorengan, penjual nasi uduk, penjual siomay, batagor, apa yang sampean omongkan ya mungkin tidak akan didengar, tetapi kan Anda berpihak di mana? Apakah Anda berpihak di orang dolim atau yang ya, seperti yang saya lakukan ini ya. Meskipun saya ceramah kemana-mana di Jakarta, Jabodetabek malah, tetapi orang kan tidak kenal saya. Masalahnya saya bukan artis, bukan kiai besar, bukan anaknya pesohor. Coba kalau saya anaknya pesohor, beda lagi. Dan saya juga beda lagi, mungkin saya nggak berada di pihak yang putih, mungkin saya berada di pihak yang hitam. Ngopi dulu, ini kopi.
Ya kalau ngomong sendiri itu memang agak ini ya, nggak nyaman ya. Kalau ada temannya itu seru, tapi nggak apa-apa lah. Ini ngomong sendiri, bicara sendiri, ngopi sendiri. Ya. Makanya ini judulnya ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saudara sekalian, jadi negara kita ini negara yang Masya Allah, ini yang mungkin di satu sisi saya sedih ya. Sedih itu masalahnya saya tahu ya, kalau saya nggak tahu itu beda lagi ya. Makanya kalau orang nggak tahu itu nggak sedih wajar. Tapi saya sedih itu juga seneng. Kenapa? Karena saya ingat di dalam hadis dikatakan man asbaha walam yahtama bi amri muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang di pagi-pagi benar tidak memikirkan urusan umat Islam, maka dia bukan dari golongan umat Islam. Ya. Jadi sedihnya orang berilmu itu mendapatkan pahala, insya Allah ya. Memang begitu kata Rasulullah, sabdanya Rasulullah. Ya. Jadi kalau saya sedih, saya ngalap berkah ingat Rasulullah. Ya, Rasulullah itu umur 53 ya. Jadi kalau itu hijrah ya. Rasulullah umur 40 diangkat sebagai nabi. Kemudian berdakwah di Makkah itu selama 13 tahun, berarti 53 ya. Begitu 53 itu pindah ke Madinah itu malah lebih berat. Coba bayangin. Alhamdulillah Al-Fakir sudah kepala 5 lebih ya, menginjak ke Madinah, ini berarti berat, perjuangannya berat. Maka saya menghimbau para pemuda, para ustadz, para habaib, para asatid, para mubalik, para saudaraku ahli ibadah, ahli zikir, kalau Anda, kalau saya itu santai-santai saja, cukup zikir, Anda salah besar. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu umur 53 itu sudah berat. Ingat ya, 53 itu pas hijrah ya. Jadi Rasulullah jalan kaki ya dari Makkah Madinah itu kurang lebih 600 km, Masya Allah. Jadi selama ini kita didoktrin oleh penjajah Belanda bahwa umur 53 ke atas sampai 60 itu santai-santai, kungku-kungku nyari tempat yang adem ya. Kalau di Jawa Timur itu di Malang, di Batu, kalau di Jakarta di Bogor, di Puncak, santai. Masya Allah, salah. Demi Allah itu salah. Secara manusia saya dulu juga begitu. Wah ini nanti saya mau di Puncak deh, adem aja. Kalau waktu di Jawa Timur itu saya sempat ngisi pengajian di Perigen ya. Perigen tahu ya, dingin banget. Saya punya teman masalahnya ngisi di perguruan tinggi Al-Azhar itu di pucuk gunung Perigen, dingin banget. Tapi begitu saya memahami kisah Rasulullah, ya Allah, saya malu. Ongkang itu apa ya, santai-santai ya, santai mikir apa dengan cucu-cucu ya, dengan apalah. Saya akhirnya malu, ya Allah, ternyata saya salah selama ini. Makanya saya berusaha untuk ngalah berkah ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Ini juga untuk para asatid, para mubarik, para habaib yang mungkin kalau Anda dikasih oleh Allah kemudahan dunia, hati-hati. Anda lebih sulit diingatkan daripada orang awam karena Anda kan punya ilmu masalahnya. Anda punya ilmu. Ingatlah kisah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang kesohor, yang ilmunya Masya Allah. Imam Abu Hanifah itu pinternya orang sezaman. Diingatkan anak kecil tentang sepatu bakiak. Wahai Imam, kalau saya, kata anak kecil tadi, kalau saya kepleset, tergelincir dengan sepatu bakiak atau sepatu ini apa namanya, kayu, itu sih nggak mengapa. Kalau imam itu kepleset di neraka gimana? Akhirnya Imam Abu Hanifah itu menangis. Coba bayangkan. Nah, kembali saudaraku sekalian, kita bicara tentang perang asimetris ya. Jadi ini masih pembukaan, jadi nanti ada episode seterusnya. Dan saya bicara tentang negara kita ya. Negara kita ini negara yang menurut saya the real paradise in the world ya. Jadi our country is the real paradise in the world. So the many countries will be coming here and take over all of ya. Jadi negara kita itu the real paradise in the world. Jadi negara surga itu yang ada di Indonesia.
Bukan di Amerika, bukan di Eropa, bukan di Arab, bukan di Jepang, bukan di Indonesia. Alasan pertama, oleh karena itulah Belanda kesini. Ya, Belanda kan sudah lewat, ya setelah itu Jepang. Kemudian Spanyol, ya Spanyol sebelumnya, sebelum Jepang ya. Spanyol, Portugis, ya mereka kesini. Apakah setelah itu selain enggak? Jadi kemudian perang kemerdekaan itu sebelum merdeka dan merdeka itu yang datang sini juga banyak, Belanda, terus kemudian masih 48 dan seterusnya ya, itu masih perang. Nah, apakah sampai di situ kita merdeka? Nggak pernah. Jadi demi Allah kita itu merdekanya hanya de jure. De jure itu status. Ya, statusnya ketika presiden pertama itu proklamasi, nah itu namanya status. Ya, status. Jadi sesuatu itu ada dua ya, de facto dan de jure. De facto itu kenyataannya, de jure itu status. Jadi kalau misalnya ada suami istri ya, nikah ya, nikah si A dan si B nikah, kemudian ada saksi, ada wali, ada mahar, ya, ada bla bla bla, pokoknya semua, nah statusnya sah. Tapi ketika suaminya nggak pernah pulang, nggak pernah ngasih nafkah, nafkah lahir di batin, nafkah batin dilahirkan, ya pokoknya nggak pernah pulang lah ya, selama 1 tahun, selama 2 tahun, apakah bisa dikatakan suami istri? Makanya jangan tertipu dengan status. Status saya punya suami, suaminya nggak pulang-pulang selama 3 tahun, nggak jelas kabar kakak ada, nggak kasih nafkah. Atau misalnya status pelajar, tapi nggak pernah masuk, nggak pernah kuliah, ya, nggak pernah sekolah, itu status doang. Status presiden, tapi nggak pernah begini-begini, nggak sosial. Jadi ada status, ada fakta. Indonesia itu merdekanya status. The realnya nggak pernah merdeka. Faktanya kenapa? Karena pada saat itu pada era Orde Lama ya, itu dia kerjasama dengan Rusia dan Cina. Dalam hal ini adalah komunis. Ya, apakah itu cuma Indonesia saja? Tidak. Sebenarnya pada saat itu perang antara dua ideologi setan ini, antara Barat dan Timur. Timur itu Rusia dan Cina melawan Barat, Amerika CS, itu bertarung di mana-mana. Makanya ada terkenal dengan perang Vietnam ya, itu sama, Indonesia sama, dan negara-negara lain ya. Jadi ini yang harus kita ketahui. Nah kemudian itu berlanjut perang Orba ya, Orde Baru. Jadi Orde Lama disingkirkan, intinya begitu ya, singkat saja ya, oleh Orde Baru yang membawa misi kapitalisme. Jadi ideologi dari Amerika, bahasa mudahnya begitu ya. Jadi jadi yang Orde Lama ini, Insinyur Soekarno ini membawa misi dari komunisme ya, yang terkenal dengan programnya Nasakom, nasionalis agama komunis. Ini fatal kesalahannya presiden pertama, ya, ini menggabungkan komunis dan agama, ya nggak bakalan ketemu. Minyak dan air digabungkan gimana? Ulangi sejarah ini terus ya, biar mereka ketahuan. PKI itu banyak, ya. Kalau dulu namanya PKI, kalau sekarang nggak tahu apa namanya. PKIP mungkin ya. PKIP. Lah karena diserang oleh umat, maka ganti nanti. Dan ini lebih berbahaya karena mereka ditopang oleh negara Cina atau Rusia pada saat itu, atau Uni Soviet pada saat itu. Dan sedangkan musuhnya itu adalah Orde Baru itu yang ditopang oleh Amerika. Jadi negara ini direbutkan oleh dua raksasa tadi. Kalau bahasa saya dalam tulisan dan ceramah saya itu, satunya Raja Wali, satunya Panda. Atau dulu beruang ya, kalau Uni Soviet beruang. Ini Raja Wali. Dan umat Islam ini bukan Indonesia saja, tapi seluruh dunia ya. Maksudnya dunia Islam ya. Jadi mulai Arab, sekarang kita lihat Arab itu di bawah komando Amerika, Suriah di bawah komando Rusia, dan seterusnya. Nggak ada yang bilang umat Islam itu nggak ada. Turki itu ya kalau kita bicara mending itu mending, tapi dia kolaborasinya ke Rusia, kadang sesekali ke Amerika, dan begitulah, jadi nggak ada. Nah celakanya mereka itu pintar bolak-balikan fakta ya. Jadi kalau misalnya Islam dibilang Arab diserang habis-habisan dan sosnya. Jadi pikiran orang sekarang kacaunya luar biasa karena nggak ngerti fakta. Nah kembali ke negara kita ini yang Masya Allah ya, saya mempelajari negara kita itu subhanallah, tidak ada negara kayak Indonesia itu.
Pertama, Indonesia negara kepulauan. Ini Masya Allah ya, ribuan pulau yang indah-indah. Bahkan Masya Allah, nggak ada kayak orang kayak Indonesia itu nggak ada. Arab aja nggak punya. Kalau Anda bilang, oh kepulauan ada di Hawaii, oh kalah. Hawaii itu kan kecil. Atau misalnya yang mana itu? Kalah lah pokoknya, dari dimensi lain kalah. Kemudian yang kedua, Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Banyak dan ragamnya dan depositnya. Paling tidak Anda buka atlas SD atau SMP atau SMA, di bagian belakang itu ada keterangan tentang sumber daya alam Indonesia. Jadi mulai emas, perak, nikel, mangan, batu bara, minyak bumi, gas alam, banyak lagi. Itu baru baru yang terdeteksi ya. Di atlas itu tidak pernah dicantumkan tentang batu-batu mulia. Padahal di Indonesia itu banyaknya luar biasa. Di Pacitan tuh banyak sekali batu mulia. Di Aceh dan di seluruh Indonesia itu banyak. Garam, penghasil garam terbesar. Pantainya kan pantai terluas panjangnya. Hutan. Tapi anehnya garam impor. Kemudian negara agraris, kita itu punya lahan yang luar biasa. Ya. Tapi anehnya cabai impor. Kemudian padi impor. Ya kan? Kemudian buahnya yang impor. Alasannya kita ini cabai ini. Wah, itu alasan setan itu. Anggota dewan itu banyak setannya. Kalau alasan anak kecil bisa. Anak kecil itu kenapa kamu mencuri? Ya saya kok butuh untuk permen ya, itu anggota dewan. Makanya dulu zaman almarhum Gus Dur itu anggota dewan dikatakan taman kanak-kanak. Bener juga. Banyak alasan. Duitnya ya. Kemarin alhamdulillah itu saudara kita Krisdayanti ngomong 500 juta ini. Pengkhianat rakyat itu anggota dewan dan orang-orang yang sekarang mimpin, pengkhianat rakyat. Mereka itulah pembohong besar. Terakhir, jadi perang asimetris itu sebenarnya perang yang non militer, meski kadang-kadang melibatkan militer untuk pertama kali. Tapi yang menjadi titik tekannya di sini adalah perang asimetris itu perang yang melibatkan 8 astagrata, jadi 8 aspek kehidupan. Jadi kalau di sini saya singkat, yang tiga ini melibatkan geografi, demografi, dan sumber daya alam. Jadi Masya Allah, ini penjajahannya itu mengerikan, tapi dibuat seenak mungkin dengan kata-kata yang indah, dengan pemikiran yang indah, investasi dan seterusnya. Ya kayak tadi, kalau kita buat sendiri, nanam padi tadi lama dan seterusnya, garam lama, cabai lama, semuanya impor. Nah ini mau saya ceritakan untuk umat ini, ya. Jadi di geografi Indonesia yang luas ini mau digarap habis-habisan, ya, untuk dijajah. Kemudian demografi, kemudian sumber daya alam. Jadi kalau bisa nanti kita punya emas, kita punya perak, kita punya mangan, kita punya nikel, kita punya batu bara, kita punya minyak, diambil oleh mereka, kita dikasih angka. Misalnya untuk Indonesia, pemerintah Indonesia itu berapa? Misalnya 5%, itu pun disunat. Itu masuk pemerintah disunat lah ya. Nanti masuk ke rakyat, paling nggak tahu itu berapa. Pikirkan sendiri. Enak ngopi aja lah. Kalau pusing kayak gini saya agak marah ini. Makanya saya ngopi aja. Gimana nggak marah? Mereka itu pembohong besar, tapi menceritakan, ini masalah radikal ini. Makanya ini edukasi ke umat. Wahai umat, sadarlah kalian dibohongi. Kalau saya tahu dari dulu, makanya saya mohon pada Allah saja. Nah, yang ketiga ya, tiga aspek, geografi, demografi, dan sumber daya alam ini mau diambil semua. Kemudian yang lima ini, pertama ideologi, yang kedua politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Jadi semuanya mau diambil oleh mereka. Caranya bagaimana? Caranya pola pikirnya dirubah. Jadi mulai dari presiden, menteri, anggota dewan, camat, bupati, semuanya dirubah. Mulai dari atas dulu. Yang dipegang kepalanya dulu. Ular itu yang dipegang kepalanya. Caranya bagaimana? Dikasih duit. Mereka punya duit. Loh, kok duitnya dari mana? Dari ngerampok, dari sumber daya alam yang ada tadi. Dan mereka punya uang kertas. Jadi uang kertas ini uang yang mereka buat sendiri. Nanti ada the satanic finance, ada nanti tema lain lah. Nah, perang asimetris, jadi perang pemikiran ini adalah tujuannya ini yang mau saya stres, mudah-mudahan
supaya para pemirsa lebih ngerti. Yang pertama adalah tujuannya perang asimetris. Jadi kalau tujuannya Amerika ke Indonesia itu termasuk juga Cina ya. Sekarang Cina ya. Semua barang-barang itu banjir membanjir Indonesia itu dari produk Cina. Mainan anak-anak kecil, dolanan yang kita itu pakai zaman kita buat Indonesia sekarang dari Cina semua. Kalau saya lihat ke toko banyak lah, saya nggak sebutkan namanya, itu Cina semua. Bukan masalah boleh nggak boleh, ini masalah ideologi. Yang pertama, membelokkan sistem sebuah negara sesuai dengan kepentingan kolonialisme. Ini perang asimetris. Jadi perang asimetris adalah perang pemikiran, bagaimana caranya penguasa negara itu dan anggota dewannya dan seluruhnya perangkatnya dipahamkan bahwa kapitalis itu benar, itu kalau yang pegang itu Amerika, atau komunisme itu benar, kalau itu yang ini Cina, sekarang ini Cina kan. Jadi disadarkan bahwa komunisme itu benar, apapun caranya. Dan itu dimulai dari presiden, menteri, anggota dewan, khususnya dengan duit. Kalau anggota dewan biasa aja 500 juta, kalau ada proyek ini bisa kali 10, hitung sendiri. Akhirnya saya nggak heran, saya tertawa. Banyak ustadz, banyak yang marah-marah, bagi saya nggak perlu marah. Dakwah terus semangat lancar. Wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat tipu daya dan Allah membuat tipu daya. Wallahu khairul makirin. Itulah yang membuat saya tenang. Yang kedua, melemahkan ideologi serta mengubah pola pikir rakyat. Jadi yang tadi, jadi kalau di zaman Orde Lama itu kan yang nyetir kan Rusia atau Uni Soviet ya dan Cina. Supaya semua itu menganut ideologi komunisme ya, dan sosialisme. Kemudian ditumbangkan oleh Jenderal Soeharto dengan membawa 50 pengusaha dari Amerika ke sini, menggarap dan menjadi kapitalis. Nah, kemudian karena Pak Harto itu pada tahun 98 akhir atau 5 tahun sebelum itu sudah dekat dengan umat Islam sehingga terkenal dengan politik Ijoroyo, maka Pak Harto tidak sesuai dengan pesanan Barat, digulingkan oleh Barat ya, dengan reformasi. Nah, reformasi yang carut marut itu yang pegang orang-orang Barat yang ada di Indonesia. Nah, kemudian 7 tahun yang lalu bangkitlah ganti Cina ya. Jadi sejarah berulang kali dari Orde Lama yang menganut paham sosialis komunis Cina atau Rusia, digulingkan oleh Orde Baru yang menganut paham kapitalis Barat ya, kemudian digulingkan oleh reformasi yang masih abu-abu dan dipegang oleh Barat, kemudian digulingkan lagi oleh penganut komunisme dari Cina. Mungkin orangnya itu nggak kayak dulu PKI terang-terangan ya, namanya nanti ketahuan gampang lah. Mudah sekali. Dan itu dibelokkan oleh ini ya. Dan yang terakhir, menghancurkan ketahanan pangan. Nah, ini menghancurkan ketahanan pangan, jaminan pasokan energi, dan diciptakan ketergantungan. Yang ini 3 ini pas, ini fakta. Jadi Cina datang ke sini, ini sebenarnya yang dirugikan Barat ya. Jadi di Indonesia ini ada kekuatan mulai dari menteri, mulai dari penguasa, mulai dari anggota dewan itu bertarung. Makanya kalau kita lihat itu sebenarnya 2 orang kandidat presiden sama saja, sama-sama reseknya ya. Dan ya pokoknya begitulah. Mereka itu karena dananya itu yang dari Barat nggak ada habisnya, dari Cina juga nggak ada habisnya. Dan mereka itu rebutan tulang. Ya. Makanya saya nggak peduli rebutan tulang apa sih. Dan diciptakan ketergantungan. Jadi nanti suatu saat kenapa anggota dewan ngotot impor. Nah itu ini perang asimetris, menciptakan ketergantungan. Dan yang korbannya umat Islam, teroris. Kalau sekarang pandemi ya, teroris gak laku. Pandemi nanti ada HTI, ada FPI, ada Salafi, ada apa yang terakhir yuk? NII ya. Jadi Salafi, HTI, FPI, NII, pokoknya II semua sponsor. Ngopi aja lah daripada pusing-pusing. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.